Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Aden Reso Pratama dengan NIM F5212301 dari Sistem Informasi B. Saya di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang hasil kerja saya, yaitu materi tentang computational thinking yang sudah diberikan oleh Bapak Rizka beberapa hari yang lalu. Jadi sudah saya rangkum dan saya buatkan PPT dan mari kita bahas. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kita harus tahu dulu latar belakang kenapa kita harus belajar computational thinking. Alasan yang pertama adalah karena skor PISA Indonesia berada di bawah rata-rata negara ASEAN lainnya, jadi skor PISA milik Indonesia lebih rendah. Akibat dari skor PISA yang rendah adalah keahlian dasar tenaga kerja di Indonesia akan menjadi sangat rendah. Dan sebagai perbandingan, keahlian tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi di Indonesia setara dengan keahlian tenaga kerja lulusan SMA ke bawah di negara Denmark. Nah, itu sangat disayangkan ya. Alasan yang kedua, karena kemampuan berpikir itu merupakan skill dasar dalam berkomunikasi menurut diagram Communication Skill Map oleh UNESCO. Alasan yang ketiga, kita sekarang sudah masuk di industri 4.0 di mana-mana teknologi sudah merajalela dan jika kita tidak belajar tentang computational thinking, maka kita akan ketinggalan jauh atau akan ketinggalan zaman. Alasan yang terakhir, karena di zaman sekarang, computational thinking sudah dimasukkan ke dalam kurikulum Merdeka, bahkan computational thinking sudah diajarkan sejak dini atau sejak TK. Jadi kita sudah melihat latar belakangnya belajar computational thinking itu sangat penting ya. Baik, kita masuk pembahasan apa sih computational thinking itu. Jadi, computational thinking itu adalah proses berpikir yang terjadi saat kita memformulasikan persoalan dan berstrategi untuk menentukan atau memilih solusi yang efektif, efisien, dan optimal. Jadi kita di sini dituntut untuk berpikir bagaimana cara menyelesaikan masalah itu agar nanti hasilnya itu atau solusinya itu akan menjadi efektif, efisien, dan optimal. Definisi lain menyebutkan bahwa computational thinking adalah kemampuan untuk berpikir dengan memanfaatkan teknologi atau komputer sebagai alat bantunya atau tools. Contoh dari computational thinking dalam kehidupan sehari-hari adalah misal kita membuka usaha laundry kecil-kecilan dan kita masih menggunakan tenaga tangan untuk mencuci. Nah, jika semakin hari semakin banyak pelanggan, maka kita akan keteteran. Nah, disinilah kita diajak untuk berpikir bagaimana caranya biar pelanggan yang semakin banyak, kita dapat semakin cepat juga menyelesaikan laundry kita. Nah, itu dengan cara membutuhkan tools yaitu berupa mesin cuci. Jadi ya dengan bantuan mesin cuci itu maka segala pekerjaan akan menjadi lebih cepat dan pelanggan dapat membawa kembali bajunya lebih awal, bisa seperti itu. Lanjut, computational thinking memiliki 4 elemen atau biasa disebut sebagai 4 batu penjuru. Yang pertama ada decomposition, yang kedua ada abstraction, yang ketiga ada pattern recognition, dan yang terakhir ada algorithms. Baik, kita masuk ke pembahasan masing-masing. Apa itu decomposition? Decomposition adalah sebuah tahapan atau proses memecah masalah yang kompleks menjadi bagian yang kecil yang mudah dikelola. Biasanya decomposition menjadi tahap awal dari CT atau computational thinking, dan decomposition juga disebut dengan divide and conquer. Jadi di tahap decomposition ini kita, misal kita memiliki masalah yang besar, kita berpikir bagaimana caranya agar memecahkan masalah yang besar itu menjadi masalah yang lebih kecil. Karena jika masalah itu sudah menjadi kecil, maka kita akan lebih mudah untuk menyelesaikannya. Kenapa penting untuk melakukan decomposition? Yang pertama itu lebih mudah menyelesaikan problem yang kecil, membuat kolaborasi menjadi efisien ketika bekerja di dalam tim, sehingga tidak ada tabrakan satu sama lain. Dan yang ketiga adalah mempermudah debugging
dan testing. Jika kita sudah masuk ke dalam algoritma itu sangat dibutuhkan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari saat kita membuat nasi goreng, maka kita harus mencari tahu dulu apa saja sih komponen-komponen dalam pembuatan nasi goreng. Misalnya nasi, bumbu, wajan, atau dan ya lain-lain yang bisa kita gunakan untuk membuat nasi goreng. Nah, itu salah satu contoh decomposition. Lanjut yang kedua yaitu apa itu abstraction. Abstraction merupakan proses untuk mengidentifikasi bagian atau karakteristik yang paling penting pada sebuah masalah. Abaikan detail yang tidak relevan. Abstraction juga dapat membuat representasi dari masalah agar mudah diselesaikan. Jadi di tahap abstraction ini kita dituntut untuk berpikir bagaimana caranya kita memfokuskan pikiran kita pada hal yang penting saja. Jadi hal yang dianggap kurang penting atau kurang relevan itu disingkirkan terlebih dahulu. Jadi kenapa penting untuk melakukan abstraction? Jika kita terlalu fokus pada detail yang tidak relevan, maka problem solving akan menjadi rumit dan pastinya akan membutuhkan waktu yang lama. Lalu yang kedua, abstraction dapat menyembunyikan kerumitan dan berfokus pada aspek yang penting saja. Uh, Contohnya sama ya, seperti pembuatan nasi goreng tadi, kita memfokuskan pikiran kita tentang apa sih yang penting dalam pembuatan nasi goreng itu apa dulu yang harus kita siapkan. Yang tidak penting jangan kita singkirkan terlebih dahulu. Lanjut, yang ketiga, apa itu pattern recognition? Pattern recognition adalah cara untuk mencari dan mengenali kesamaan di antara dan di dalam masalah yang ada. Di sini kita akan mengidentifikasi karakteristik dari bagian-bagian masalah yang sudah terdekomposisi. Dengan ini, kita dapat mengidentifikasi solusi yang bisa digunakan kembali untuk masalah yang serupa dan membantu menghindari duplikasi. Jadi simpelnya seperti ini. Jika kita menggunakan metode pattern recognition, kita akan berpikir bagaimana cara menyelesaikan masalah ini dengan konsep yang sudah ada. Misal kita sudah menyelesaikan suatu masalah di masa lalu. Nah, di masa depan kita menemukan hal yang sama dan konsep penyelesaiannya juga sama. Nah, itu bisa kita gunakan. Jadi contohnya itu saat kita ingin mempercantik ban mobil kita, maka kita hanya cukup memperhatikan satu ban saja, karena ban lainnya memiliki pola yang sama pada ban pertama. Jadi kita tidak perlu pusing-pusing mengidentifikasi bagaimana ban kedua, ban ketiga, ban keempat, karena patokannya itu adalah ban pertama, karena mereka mempunyai pola yang sama. Lanjut, yang terakhir itu ada algorithms. Ya, algorithms adalah sebuah metode untuk menyelesaikan masalah yang terdiri dari serangkaian instruksi yang sudah terdefinisi, kemampuan untuk menyusun langkah-langkah yang runut untuk menyelesaikan persoalan. Nah, jadi seperti yang sudah saya pelajari di semester 1, jadi algorithms itu adalah algoritma itu adalah penyelesaian masalah dengan menggunakan instruksi-instruksi atau yang biasa disebut kode. Jadi setelah kita melakukan abstraction, setelah kita melakukan decomposition, nah saatnya kita melakukan eksekusi. Nah, eksekusi itulah disebut dengan algoritma, yaitu perintah-perintah untuk melakukan suatu instruksi. Nah, contohnya ini bisa kita lihat, jika kita ingin membuat nasi goreng, kita sudah melakukan decomposition dan abstraction, maka langkah terakhir adalah kita mengeksekusinya dengan cara memasak. Nah, itu dia. Memasak itu adalah algoritma. Oke, kita lanjut. Ini ada soal tingkatan SD yang mendapat melatih computational thinking kita, yaitu soal yang bernama Simon Says, yaitu tentang perpindahan balok ya ini ya, yang awalnya merah ada di sebelah kiri, hijau di sebelah kanan, biru ada di bawah merah, kuning ada di bawah hijau. Nah, ketika tombol itu ditekan, maka dia akan berotasi 90 derajat atau searah jarum jam. Setelah dipencet satu kali, maka hasilnya seperti ini, bisa dilihat. Merah ada sebelah kanan, biru ada sebelah kiri, kuning ada di bawah,
hijau juga ada di bawah. Nah, pertanyaannya adalah jika kita tekan tombolnya sekali lagi, di mana letak biru, hijau, dan kuning? Nah, ini sudah sedikit di-spill ya, bahwa bagian merahnya ada di bawah pojok kanan. Nah, setelah kita apa namanya kita pikirkan bagaimana, ini cukup simpel ya. Kita lihat saja polanya, merah itu ada di sebelahnya biru. Berarti jika merah ini turun ke bawah, maka biru ini ada di batasnya merah. Seperti itu. Mereka ini istilahnya biru duluan baru merah. Nah, seperti ini. Kalau merahnya di sini, berarti birunya ada di atas sini. Kuning itu ada di belakang biru. Berarti kuning ada di sini. Hijau, hijau itu ada di depan merah. Berarti hijau ada di sini. Seperti itu. Baik, kita lanjut cara membuat program sederhana. Program sederhana yang kita membuat ini berdasarkan soal tadi ya, tentang kotak ini. Bagaimana soal tadi kita implementasikan ke dalam bentuk program sederhana, dan tools yang diperlukan adalah HTML, si CSS, JavaScript, dan kode editor. Baik, kita lanjut. HTML. Jadi di sini sebelum kita membuat program sederhana yang berbasis web, kita membutuhkan HTML karena HTML inilah yang berguna untuk mengatur struktur halaman, dan HTML inilah juga yang dapat menyediakan tempat untuk menampung gambar itu nanti. Di sini kita akan mengatur tata letak setiap elemen-elemen pembentuk kotak. Bisa dilihat di sebelah sini, yaitu ada div class wrapper, div class container, box 1, 2, 3, 4, dan button, jangan lupa. Ini untuk penggerak dari kotaknya. Lanjut, kita ke CSS. Ini berguna untuk menghias dan mengatur layout halaman. Di sini kita akan mendesain kotak. Jadi di sini tugasnya CSS ini adalah untuk membuat kotaknya itu, bagaimana berapa berapa panjang kotaknya, lebar kotaknya, warna kotaknya, terus membuat buttonnya, seperti itu. Lanjut JavaScript. Jadi JavaScript ini adalah bahasa pemrograman yang berguna untuk menjalankan kode dan perintah, sehingga kotak dapat dieksekusi. Jadi disinilah kita membuat algoritmanya, kita membuat logikanya, bagaimana caranya itu kotak dapat berjalan. Nah, kita bisa lihat di sini. Button one click, jika button dipencet sekali, maka dia akan berputar 90 derajat. Lanjut, kita ke soal pola lingkaran. Jadi, ini salah satu soal juga untuk melatih computational thinking. Jadi, ada pola 1, pola 2, pola 3. Kita lihat polanya dari yang terkecil, sedang, dan besar. Dan ada pertanyaan, berapa banyakkah kolom dan baris pada pola ke-10? Seperti itu. Baik, kita eksekusi dulu. Teman-teman perlu memperhatikan setiap kolom dan barisnya, karena inilah nanti yang akan menjadi jawaban. Pola lingkaran yang kita dapat adalah 11 baris dan 12 kolom. Bagaimana itu bisa? Perhatikan polanya. Di pola ke-1 tadi memiliki 2 baris, 1, 2, dan 3 kolom. 1, 2, 3. Nah, jadi bisa diurutkan menjadi 1, 2, 3. Satunya itu polanya, 2 itu barisnya, 3 itu kolomnya. Berarti pola ke-10 juga bisa mengikuti metode tersebut. Polanya ke-10, barisnya ke-11, kolomnya ke-12. Atau bisa dilogikakan pola ke-n ditambah 1 untuk baris. Contohnya tadi, pola ke-1 ditambah 1 sama dengan 2 menjadi barisnya, dan
pola ke N ditambah 2 untuk kolom. Pola ke satu tadi kita tambah 2 menjadi 3, maka kolomnya menjadi 3. Seperti itu. Bagaimana jika pola lingkaran ini dibuat sebagai program sederhana? Iya. Pertama kita buka dulu VS Code-nya, lalu membuat kode seperti berikut di dalam script HTML ya, jangan lupa. Ini kita buat dulu, kita membuat folder HTML. Di bagian script ya kita tulis seperti ini, kita buat apa namanya algoritmanya, ada perulangan. Jika i sama dengan satu, i kurang dari sama dengan 10 tambah satu. Ini bagian atas ini untuk bagian bagian baris. Nah, ini untuk bagian baris, yang 10 plus 2 ini untuk bagian kolom. Nah, simbol yang kita gunakan itu adalah simbol emoji ini, emoji lingkaran orange. Data hasil ini adalah untuk menampung hasil nanti, makanya dia dikosongkan dulu. Lanjut, ini hasilnya. Kenapa kita hasil plus sama dengan eh, apa namanya ini garis mereng N? Itu agar nanti ketika dia sudah selesai membuat ini baris ini, sorry maaf, ini membuat baris ini hingga 12 kolom, maka dia akan lanjut ke bawahnya lagi. Jika tidak menggunakan ini, maka dia akan lanjut ke samping terus. Dan itu ya kurang tepat ya. Nah, untuk apa namanya menampilkan hasilnya itu kita memerlukan titik log hasil, kita panggil ininya variabelnya, lalu hasilnya akan seperti ini. Dan nah, untuk teman-teman yang ingin apa ngecek hasilnya, jangan buka karena di webnya, jika kita sudah membuka HTML ini tadi, kita cek di web itu akan tidak ada hasilnya. Nah, untuk melihat hasilnya, kita harus pergi ke bagian konsol, yaitu dengan mengklik klik kanan, pilih inspection, terus pilih konsol, maka ada hasilnya di sini. Nah, karena program tadi yang ini dinilai kurang efisien, karena kita memerlukan apa namanya memasukkan angka-angkanya secara manual. Misal, jika kita ingin menentukan pola ke-10, maka kita akan memasukkan di sini angka 10, angka 10. Jika kita ingin menggantinya dengan pola ke-5, maka kita akan memasukkannya ke sini nomor 5, nomor 5 seperti itu. Itu membuang waktu ya. Jadi ada cara lebih cepatnya itu yaitu menggunakan function atau fungsi. Fungsinya di sini bernama lingkaran dengan parameternya itu adalah pola. Nah, pola inilah kita masukkan ke dalam perulangan itu, pola plus atau pola plus 2. Jika kita ingin apa namanya jika kita ingin menghasilkan hasil, kita jangan lupa untuk menggunakan kurung kurawal. Jadi logikanya ini algoritma milik si function karena berada di dalam function. Ditandai dengan di dalamnya mereka ada di dalam kurung kurawal. Nah, untuk menampilkan hasilnya, yaitu jangan lupa untuk memanggil si eh, functionnya itu. Nama functionnya tadi adalah lingkaran. Nah, di dalam ini kita tambahkan argumen. Terserah kita mau menentukan pola ke berapa, pola ke-15, pola ke-20, pola ke-30. Nah, setelah itu, jika kita run, bukan di run ya, maksudnya dilihat, dijalankan ininya, apa namanya webnya lagi di refresh, maka hasilnya seperti ini. Baik, kesimpulan yang dapat saya berikan adalah dengan mempelajari dan mempraktikkan pemahaman tentang computational thinking, kita dapat memecahkan masalah yang rumit dengan cara yang efektif, efisien, dan optimal. Sehingga pemikiran kita akan terus berkembang dan tidak akan ketinggalan zaman. Dengan memanfaatkan elemen-elemen di dalam computational thinking, kita dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dan dapat membuat program sederhana dari masalah tersebut. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf sekali jika banyak kekurangan dalam memberikan informasi karena kesalahan datangnya dari saya, kesempurnaan datangnya dari Tuhan. Baik,
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat malam.